Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rebecca Tika Kristiawan dengan NPM 205400088 dari PGSD 03 akan mempresentasikan materi kurikulum dan pembelajaran di SD. Bab 1. Komponen kurikulum. 1. Tujuan. Tujuan adalah komponen kurikulum yang sangat mendasar. Dijelaskan pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan untuk hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 2. Materi. Materi dalam kurikulum merupakan suatu hal yang disampaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Isi kurikulum mencakup berbagai jenis dan program dari bidang studi yang diajarkan. Materi berisikan hasil observasi, data, fakta-fakta, penginderaan, pemecahan masalah yang berdasarkan dari pemikiran dan pengalaman yang disusun pada bentuk gagasan generalisasi pemecahan masalah, konsep, dan prinsip. 3. Strategi. Pada proses pengkajian kurikulum terdapat komponen yang penting yaitu strategi pembelajaran, baik secara makro maupun mikro. Strategi pembelajaran mencakup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan guru yang realistis dalam pelaksanaan program pembelajaran. Strategi juga dapat diistilahkan sebagai suatu taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistematik dan sistemik. 4. Alat dan sumber. Konsekuensi utama pemberlakuan kurikulum 2013 untuk jenjang SD diantaranya pada cara mensinergikan pendekatan, model dan standar proses pembelajaran, serta cara menyusun dan melakukan penilaian. 2 komponen untuk sistem pembelajaran ini merupakan komponen yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. Pendekatan saintifik atau 5M yang meliputi keterampilan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan perlu disinergikan dengan standar proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi atau EEK. Kedua keterampilan 5M dan EEK inilah yang menjadi pemandu bagi guru untuk memilih model dan metode pembelajaran serta alat penilaian otentik yang sesuai. 5. Evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kurikulum secara keseluruhan dan termasuk penilaian terhadap kegiatan evaluasi itu sendiri. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan feedback agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan komponen-komponen kurikulum yang dikembangkan. Hasil evaluasi memiliki fungsi yaitu sebagai input dalam menentukan keputusan pada kurikulum dan pendidikan. Bab 2. Instrumen mengajar. 1. Silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, Prota dan Promes. Prota atau program tahunan merupakan rancangan penentuan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi-kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Sedangkan Promes atau program semester merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar
yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Prota dan Promes harus disusun secara tepat dan sesuai dengan kompetensi dasar secara alokasi minggu afektif yang dimiliki. Kedua program ini akan memudahkan bagi setiap guru mata pelajaran untuk melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien selama 1 tahun pelajaran. 3. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan rencana pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran siswa untuk mencapai satu kompetensi dasar yang akan dilakukan guru dalam 1 atau lebih pertemuan PBM di kelas atau di tempat pembelajaran lainnya. RPP yang lengkap pada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator ketercapaian, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. 4. Media pembelajaran. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. 5. Modul. Pendekatan kompetensi mempersyaratkan penggunaan modul dalam pelaksanaan pembelajarannya. Modul dapat membantu sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Penerapan modul dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas, dan dengan hasil atau output yang jelas. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. 6. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran sangat penting dilakukan bagi guru untuk menilai hasil belajar peserta didik, serta untuk mengukur keberhasilan materi yang telah disampaikan di dalam kelas. Sebagai calon pendidik atau pendidik harus mengetahui jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Penulisan artikel memiliki tujuan pembahasan, yaitu cara untuk mengetahui instrumen evaluasi pembelajaran secara objektif maupun non-objektif. Hubungan antara kurikulum dengan instrumen mengajar. Perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 mengundang berbagai pendapat dari berbagai pihak. Pihak yang kurang sependapat dengan perubahan kurikulum menganggap perubahan terlalu tergesa-gesa. Evaluasi penerapan kurikulum sebelumnya atau KTSP penting lebih dahulu dilakukan agar dapat menjadi panduan penyusun serta implementasi kurikulum baru. Fakta di sekolah menunjukkan banyak guru belum sepenuhnya mengimplementasikan KTSP, namun sekarang harus mengimplementasikan kurikulum 2013 yang memiliki prinsip mengintegrasi banyak materi. Rangkuman. Kurikulum yaitu seperangkat program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pada komponen kurikulum terdapat tujuan, materi, strategi, alat dan sumber, dan evaluasi.
Secara umum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel dalam bidang penelitian. Instrumen dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel dalam penelitian untuk kebutuhan penelitian. Hubungan antara kurikulum dengan instrumen mengajar mengakibatkan perubahan pada sistem pembelajaran. Pihak yang kurang sependapat dengan perubahan kurikulum menganggap perubahan terlalu tergesa-gesa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.